Nepal, balik lagi nih bareng Ica di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif dan masih sama PKBI Sumbar nih. Oke Pak, kita langsung lanjut nih, mau serius nih. Karena tadi lumayan tertarik dengan HIV AIDS tadi, kita udah bahas sedikit nih tentang remaja dan angkanya HIV AIDS di Sumatera Barat nih. Saya sebenarnya tidak bisa mengungkapkan angka karena itu harus jadi kalau bicara angka HIV AIDS harus formal, itu keluar dari dinas kesehatan. Karena mereka yang otoritas ya di mereka. Tapi ini kan sebenarnya bisa di searching sebenarnya datanya itu yang sudah dipublikasi ya. Tapi seperti yang sebelum kita break tadi, memang Sumatera Barat sempat ya, saya kira setahun atau 2 tahun lah yang lalu heboh tuh secara nasional, tiba-tiba di media nasional Sumatera Barat tuh angka seks lelakinya tinggi gitu kan, gay. Nah, menurut saya itu salah anunya ya, karena bagaimana mencek orang dengan perilaku seksual? Ya nggak bisa. Mang ditanya sesuatu, Anda perilaku seksualnya apa? Mau dia ngaku gitu kan? Pasti tidak akan ada data valid. Data valid itu pasti itu, ya kan? Perilaku seksual itu sangat privacy kan, individual ya orang. Tapi kalau HIV/AIDS ini kan data berdasarkan tes darah, nah, ya kan. Cuma setelah dia dites darah, ditanyakan, ternyata hulunya masalahnya karena perilaku seksual, ya gitu kan. Perilaku seksualnya itu didominasi oleh perilaku seksual sejenis itu. Nah itu ya, kan orang kalau mau tes HIV itu kan di konseling dulu. Iya Pak. Nah dari data konselingnya itu ditemukan begitu banyak ya. Nah memang Sumatera Barat didominasi oleh penyebabnya itu ya, karena perilaku seksual sejenis itu, dan angkanya cukup tinggi dibanding perilaku yang lain. Dulu kan HIV/AIDS ini terstigma begini, oh ini anu nih gitu kan, karena perempuan terutama, wah ini dia pekerja seks, nah ini pasti HIV/AIDS gitu. Ternyata dari angka-angka kalau kita lihat itu kecil malah, ya kan. Yang besar itu pasti ya, bukan pasti ya, umumnya di mana-mana kasus HIV itu yang banyak laki-laki, tertinggi ya laki-laki. Jadi ini bisa dicek nanti dengan data-data yang ada di dinas kesehatan ya, begitu. Itu kira-kira Ica. Jadi jangan kita menilai kenapa Sumatera Barat tinggi karena jumlah penduduk kita sedikit, ya kan, dibanding Jawa ya. Tentu lebih banyak di Jawa kasusnya dibanding kita. Bukan kita mengalahkan Jakarta, tidak akan mungkin. Jawa Barat itu penduduknya 50 juta. Kita hanya 5 juta kan. Jauh itu kan, 5 dengan 50 kan. Tentu akan berbeda dengan jumlahnya. Tapi jumlah kasus berbandingkan jumlah penduduk, kita tinggi jadinya presentasinya itu. Karena penduduk kita jumlahnya masih sedikit ya. Misalnya Kota Bukit Tinggi itu kalau kasusnya ada 100 orang saja sudah 100 per 100 ribu, udah besar dia kan. Iya, benar. Nah kita balik lagi ke PKBI Sumbar nih Pak. Gimana sih Pak perkembangan PKBI Sumbar dari tahun ke tahun? Karena organisasi non pemerintah, dia akan fluktuatif, terutama terhadap orang-orang yang aktif di sana, ya kan. PKBI ini pengurus itu adalah volunteer murni. Jadi dia berdasarkan profesi, latar belakang dia peduli terhadap isu yang ada di PKBI. Lalu dia beraktivitas di PKBI. Nah ini bisa fluktuatif orangnya. Sementara kalau saya kan staff ya, saya mengelola PKBI tiap hari yang bertanggung jawab. Itu kami hanya beberapa orang saja, ya kan. Jadi aktivitas PKBI ini juga dinamikanya cukup tinggi, tidak sama dengan negara ya yang mempunyai anggaran tetap kan. Nah kita berbasiskan relawan, tapi alhamdulillah selama ini konsentrasi kita itu tetap kepada mendorong adanya hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual itu disuarakan, juga akses informasi dan layanan kepada publik kan, itu menjadi prioritas kita, Ica, begitu. Nah sekarang kan lagi COVID nih Pak, COVID-19 nih, dan kemarin kita perayaan setahunnya, udah anniversary ini di Indonesia, iya udah anniversary nih di Indonesia nih Pak. Dari Sumbernya sudah Desember akhir tahunnya kan? Akhir tahun kalau di Sumber. Nah gimana sih Pak
ada sih kendala nggak yang didapat sama impactnya sih, impact COVID ini terhadap PKBI, Pak? Apakah ada event yang tertunda atau akhirnya dibatalkan gara-gara COVID nih, Pak? Kita yang ada itu adalah beradaptasi dengan perubahan pandemi ini. Jadi kita desain program misalnya tahun 2019 untuk tahun 2020 pertemuannya offline misalnya kan? Iya. Tidak bisa kita lakukan. Jadi kita akhirnya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya daring, virtual begitu. Ya, sehingga di PKBI sekarang kita mempunyai ruangan podcast juga. Oh. Ya, kita membeli alat-alat yang bisa memproduksi memproduksi informasi dan itu dikelola oleh Forum Remaja PKBI. Ya dia bercerita lah berbagai agenda persoalan remaja. Ada yang menarik waktu itu, bagaimana situasi remaja putri berkaitan kebersihan menstruasi di saat pandemi. Waktu awal-awal kita PSBB itu, kan ke kedai juga susah. Bagaimana memenuhi kebutuhan kebersihan menstruasi. Kita bahas tuh di podcast secara nasional gitu kan. Seperti itu misalnya, kita adakan seminar nasional melalui Zoom misalnya begitu. Jadi memang ada sangat signifikan ya situasi itu, tapi alhamdulillah saya kira remaja cukup kreatif ya, termasuk ini Nagari TV ya, menyesuaikan dinamika dan situasi pandemi dengan media-media online seperti ini. Oke, berarti tidak ada event atau program yang tertunda nih Pak gara-gara COVID? Tertunda jelas di awal-awal COVID itu, ada yang kita tunda, tapi redesign ya, kita rubah ya. Schedule lah ya Pak ya. Desainnya juga dirubah kan, dari yang tetap muka menjadi tidak tetap muka. Oke. Nah, kalau buat dampak impact COVID buat Bapak pribadi nih? Apa ya? Apa? Ya jelas kita waktu itu awal-awal ya di pandemi kita melakukan pekerjaan lebih banyak di rumah, ya kan di awal itu. Klinik kami ya misalnya juga beradaptasi tentang APD misalnya kan. Saya juga harus membiasakan diri kemana-mana bermasker dan sebagainya kan. Ya aktivitas saya tidak banyak. Saya dulu banyak traveling ya. Sekarang ini sudah tidak ada traveling sama sekali. Ya sangat jarang ya. Saya akhir tahun lalu itu dipaksa traveling. Naik pesawat setelah 1 tahun pandemi itu agak gugup juga saya kan. Jadi harus tes dulu kan. Iya, banyak prosedurnya ya Pak. Seminggu saya traveling itu berapa kali hidung saya harus dicolok-colok gitu kan. Untuk mendapatkan swab. Jadi itu juga pengalaman. Di akhir tahun lalu kan ada muncul antigen tuh misalnya kan. Iya. Ya, ada perubahan. Di klinik kami ada yang antibody ya, rapid antibody, tapi sudah tidak laku, antigen berubah kan. Sudah tidak sekarang bisa ada yang nose apa gitu kan. Iya. Banyak yang perubahan sekarang gitu. Udah berbagai macam lah. Nah, bagi saya sebenarnya ada hikmahnya saja bahwa dengan adanya pandemi ini kita tentu mengakui bahwa ada yang lebih berkuasa gitu dari manusia ini ya. Mungkin ini kuasa Tuhan ya. Ya kita ikutlah ya, tentu tetap dengan berikhtiar ya, tidak bisa mati juga kita berhenti berkegiatan gitu kan. Iya benar-benar setuju. Yang penting penerapan protokol kesehatannya, menjaga kebersihan dan kesehatan ya Pak ya. Oke, nah ada nggak sih Pak program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh PKBI? Apa ya yang sangat spesifik itu, kita ada satu penyakit ya namanya TB ya, TBC ya, itu terkenal TBC. Dulu kita menjadi fasilitator menggerakkan masyarakat peduli dengan TBC. Nah ternyata sejak ada COVID orang kurang memperhatikan TBC ini. Nah kemungkinan kami akan menjadi memfasilitasi program itu ke depan juga, ya kan. Lalu untuk HIV tadi, ini ada adaptasi baru, kan tidak ada tempat hiburan yang terbuka sampai malam-malam. Iya. Jadi tapi praktek ya pasti ada itu yang istilah saya pekerja seks seksual itu. Ini kita melakukan pemantauannya lewat daring. Jadi ya kita melakukan tetap saja itu. Ini hal baru ya. Iya. Bahkan kita akan memfasilitasi insya Allah nanti ini Sumatera Utara, Jambi kita yang dari sini. Jadi 3 provinsi ya dan Sumatera Barat. Jadi ini hal baru juga bagi kami. Lalu juga memperhatikan tata kelola sampah. Jadi kita memang sektornya kesehatan tapi macam-macam ya. Sampah medis ini kan sampah-sampah seperti masker ini kan juga harus hati-hati kan. Kan kalau dia ada virusnya itu lalu dibuang sembarangan,
juga bisa menular kemana-mana. Tadi malam saya dapat informasi sudah ditemukan tuh virus COVID jenis yang di Inggris itu di Indonesia 2 orang kan, dan sudah diumumkan tuh oleh Menteri Kesehatan, dan penularannya berkali lipat cepat kan. Menteri Kesehatan langsung ada travel warning lah bahwa ini akan. Nah tentu kita akan di PKBI juga akan beradaptasi ya dengan situasi itu kan, kita mau tidak mau kan berkumpul-kumpul juga kan. Iya benar-benar. Kita juga tidak bisa menghindari kegiatan kita soalnya. Ya bagaimana kan kita tetap hidup nih kan. Survive lah pokoknya kan. Nah, itu. Oke, intinya kita bisa menyesuaikan aja gitu ya Pak. Nah, kalau buat event besarnya nih Pak, ada nggak? Apa event besar ya? Saya tidak akan ada ya. Kita akan bikin event-event yang sifatnya ya lebih virtual. Biasanya memang kita mengadakan pertemuan skala besar. Ini tidak akan ada ya. Ada event-event yang sifatnya memang lebih banyak ke media online kan, seperti itu, Ica. Oke. Nah, ada nggak sih Pak target PKB ini Pak untuk dalam jangka waktu, misalnya tahun ini target PKB ini gitu? Salah satu kita akan mencoba merevitalisasi klinik kami. Karena dengan situasi pandemi ini memang berdampak luar biasa. Ya, kami harus mensubsidi tuh kliniknya kan. Tapi kita harus cepat ini meredesain klinik itu. Kalau enggak dia tutup tuh. Enggak mampu dia untuk bertahan ya. Iya, benar, dengan situasi yang sekarang ini. Ini salah satu yang menjadi target utama kami. Lalu ada juga kita nih sedang lagi rekrut nih staf kami untuk staf keuangan. Tadi di kantor kami itu sudah ada tes 16 orang punya background akuntansi ya, untuk staf keuangan PKBI misalnya, itu yang sedang kita lakukan sekarang. Oke, ini terakhir nih Pak. Tapi satu ya, Pak. Kami ingin menggiatkan forum remaja PKBI untuk lebih mengkampanyekan tentang isu-isu remaja, tapi melalui media, apakah dia punya TikTok podcast atau apa gitu ya. Silakan, itu media sudah saya siapkan, ada studio kecil juga yang sudah selesai di rehab ya. Iya benar. Dan itu nanti silakan digunakan oleh remaja-remaja forum remaja PKBI. Baik. Nah, buat Nepal nih banyak yang tertarik nih, boleh banget nih join nih gitu kan. Nah, terakhir harapannya nih Pak, harapan Bapak untuk PKBI Sumbar. Kalau saya sebenarnya sudah memasuki usia hampir pensiun nih. Karena tahun depan itu saya sudah di usia pensiunnya PKBI. Jadi PKBI itu untuk stafnya itu 55 tahun. Di tahun depan saya 55 tahun. Sudah 21 tahun saya di PKBI, jadi mungkin sudah mau berakhir ya. Harapan saya tentu akan ada regenerasi. Dan saya bisa mengantarkan regenerasi itu. Akan muncul generasi-generasi baru, mudah-mudahan generasi Z yang memimpin kan. Jadi dari milenial ke generasi Z gitu kan, sehingga PKBI tumbuh dengan generasinya gitu. Generasi kami sudah di end lah kan. Seperti film ya Pak, ada di end-nya. Tapi di end di kelompok ini, mungkin di tempat lain ya. Bisa survive lah, tempat lain kan juga bisa Pak. Tapi di end di situ kan tetap harus ada season 1, season 2-nya gitu loh Pak. Per season lah, film sekarang aja pakai season gitu kan. Oke Nepal, nggak berasa nih kita udah lumayan lama nih bincang-bincang sama Pak Firdaus. Makasih banyak Pak udah datang ke Nagari TV. Terima kasih Nagari TV ya. Sangat informatif sekali. Semoga remaja kedepannya lebih giat lagi, generasi Z. Ayo, habis kata Pak Firdaus nih, habis ini kita nih yang megang nih gitu kan. Oke, thank you banget yang udah nonton. Saya Ica pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Menjangkau lebih dekat.